Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sobat-sobat Babat Zaman Channel yang berbahagia, baiklah, akan saya lanjutkan kisah perjalanan masa awal kerasulan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarahan Abu Lahab dan sikap permusuhan kalangan Quraisy yang lain tidak dapat merintangi tersebarnya dakwah Islam di kalangan penduduk Mekah itu. Setiap hari niscaya akan ada saja orang yang masuk Islam, menyerahkan diri kepada Allah, lebih-lebih mereka yang tidak terpesona oleh pengaruh dunia dan perdagangan. Bagi mereka lebih baik merenungkan apa yang telah diserukan kepada mereka. Mereka sudah melihat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkecukupan, baik dari harta Sayyidah Khadijah atau hartanya sendiri. Tidak dipedulikannya harta itu juga tidak akan memperbanyaknya lagi. Beliau mengajak orang hidup berkasih sayang dengan lemah lembut dalam kemesraan dan tasamuh atau lapang dada. Ya, bahkan beliau yang menerima wahyu menyebutkan bahwa menumpuk-numpuk kekayaan adalah suatu kutukan terhadap jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya menimbun kekayaan di dunia ini telah membuat kamu lalai dari hal penting lainnya sampai kamu mengunjungi kuburan. Tetapi tidak, kamu segera akan tahu kenyataan itu. Sekali lagi tidak, segera kamu akan tahu. Tidak, sekiranya kamu tahu dengan pikiran yang pasti, kamu sadar, niscaya kamu akan melihat api jahanam. Kemudian pasti kamu akan melihat dengan penglihatan yang pasti. Kemudian pasti kamu ditanya hari itu tentang kenikmatan yang kamu peturutkan. Quran Surat At-Takatsur ayat 1-8. Apalagi yang lebih baik daripada yang dianjurkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Bukankah beliau menganjurkan kebebasan mutlak yang tak ada batasnya, kebebasan yang sungguh bernilai bagi setiap manusia Arab, sama dengan nilai hidupnya sendiri. Ya, bukankah manusia mau melepaskan diri dari belenggu pengabdian kepada apapun selain pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah setiap belenggu itu harus dihancurkan? Tidak ada Hubal, tidak ada Lata, Uzza, juga tidak ada api Majusi, matahari orang Mesir, tak ada bintang yang akan disembah, tak ada Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam, tak ada seorang manusia pun atau malaikat ataupun jin yang akan menjadi batas antara Allah dengan manusia di hadapan Allah. Hanya di hadapannya yang Maha Tunggal, tak bersekutu, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang telah dilakukan, yang baik ataupun yang buruk. Hanya perbuatan manusia itu sajalah yang menjadi perantaraannya. Hati kecilnya yang akan menimbang semua perbuatannya. Hanya itulah yang berkuasa atas dirinya. Dengan itulah dipertanggungjawabkan ketika setiap orang mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Kebebasan mana lagi yang lebih luas daripada yang diajarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Adakah Abu Lahab dan kawan-kawannya mengajarkan yang semacam itu? Sedikit pun tidak. Ataukah mereka mengajarkan manusia tetap dalam perhambaan, dalam perbudakan,
yang sudah ditimbun oleh kepercayaan khurafat atau takhayul yang sudah menutupi hati mereka dari segala cahaya kebenaran. Tetapi Abu Lahab, Abu Sufyan, dan bangsawan-bangsawan Quraisy terkemuka lainnya, hartawan-hartawan yang gemar bersenang-senang, mulai merasa bahwa ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bahaya besar bagi kedudukan mereka. Jadi yang mula-mula harus mereka lakukan ialah menyerangnya dengan cara mendiskreditkannya dan mendustakan segala yang dinamakannya kenabian itu. Langkah pertama yang mereka lakukan dalam hal ini membujuk penyair-penyair mereka, Abu Sufyan bin Al-Haris, Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Zibara, supaya mengejek dan menyerangnya. Tetapi dalam pada itu penyair-penyair muslimin juga tampil membalas serangan mereka tanpa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang harus melayani. Sementara itu, selain penyair-penyair itu, beberapa orang juga tampil meminta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa mujizat yang akan dapat membuktikan kerasulannya. Mujizat-mujizat seperti itu pada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Mengapa bukti-bukti yang dibutuhkan itu? Lalu mereka mempertanyakan mengapa bukit-bukit Safa dan Marwah tidak disulapnya menjadi emas, dan kitab yang dibicarakannya itu dalam bentuk tertulis diturunkan dari langit, dan mengapa Jibril yang banyak disebut-sebut oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak muncul di hadapan mereka? Mengapa ia tidak menghidupkan orang yang sudah mati, menghalau bukit-bukit yang selama ini membuat Mekah terkurung karenanya? Mengapa ia tidak memancarkan mata air yang lebih sedap dari air sumur Zam-Zam, padahal ia tahu betapa besar hajat penduduk negerinya akan air? Tidak hanya sampai di situ saja kaum musyrikin itu mengejeknya dalam soal-soal mujizat, malahan ejekan mereka makin menjadi-jadi dengan menanyakan mengapa Tuhannya tidak memberikan wahyu tentang harga barang-barang dengan supaya mereka dapat mengadakan spekulasi buat hari depan. Debat mereka itu berkepanjangan, tetapi wahyu yang diturunkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, aku tidak berkuasa membawa manfaat atau madarat untuk diriku sendiri kecuali bila Tuhan menghendaki. Kalaupun aku mengetahui yang gaib, tentu ku perbanyak berbuat baik dan tak ada yang buruk akan menyentuhku. Aku hanya pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Ya, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengingatkan dan membawa berita gembira. Bagaimana mereka akan menuntutnya dengan hal-hal yang tak masuk akal? Dia mengharapkan dari mereka hanya yang masuk akal, bahkan yang diminta dan diharuskan oleh akal.
Bagaimana mereka menuntutnya dengan hal-hal yang bertentangan dengan kodrat jiwa manusia yang agung, padahal yang diharapkannya dari mereka agar mereka mau menerima suara yang sesuai dengan keluhuran kodrat. Bagaimana pula mereka masih menuntutnya dengan mujizat-mujizat, padahal kitab yang diwahyukan kepadanya itu dan yang menunjukkan jalan yang benar itu sudah merupakan mujizat terbesar, mujizat dari segala mujizat. Mengapa mereka masih menuntut kerasulannya diperkuat lagi dengan keanehan-keanehan yang tak masuk akal, yang sesudah itu mereka pun akan ragu lagi akan mengikutinya kah atau tidak? Dan ini yang mereka katakan Tuhan-Tuhan mereka itu tidak lebih adalah batu-batu atau kayu yang disanggah atau berhala-berhala yang tegak di tengah-tengah pasir yang tidak dapat membawa kebaikan ataupun menolak bahaya. Sungguh pun begitu, mereka menyembahnya juga tanpa menuntut pembuktian sifat-sifat ketuhanannya, dan kalaupun itu yang dituntut, pasti ia akan tetap batu atau kayu tanpa kehidupan, tanpa gerak. Untuk dirinya pun ia tak dapat menolak bahaya atau membawa kebaikan, dan jika ada yang datang menghancurkannya, ia pun tak akan dapat mempertahankan diri. Selanjutnya, sobat-sobat yang berbahagia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun saat ini sudah terang-terangan menyebut berhala-berhala mereka yang sebelum itu tak pernah disebut-sebutnya. Beliau mencelanya, yang juga sebelum itu tidak pernah beliau melakukannya. Hal ini menjadi soal besar bagi kaum Quraisy dan dirasakan menusuk hati mereka tentang laki-laki ini serta apa yang dihadapinya dari mereka dan dihadapi mereka dari dia. Sekarang mulai sungguh-sungguh menjadi perhatian mereka, sampai sebegitu jauh mereka baru sampai memperolok kata-katanya. Apabila mereka duduk-duduk di Darun Nadwa atau di sekitar Ka'bah dengan berhala-berhala yang ada, membuatlah mereka dengan sikap tidak lebih dari senyuman mengejek dan mengolok-olok. Tetapi jika yang dihina dan diejek itu sekarang dewa-dewa yang mereka sembah dan disembah oleh nenek moyang mereka, termasuk Hubal, Lata, Uzza dan semua berhala, maka tidak lagi soal olok-olok dan cemoohan, melainkan sudah menjadi soal serius dan sangat menentukan. Atau andai kata orang ini sampai dapat menghasut penduduk Mekah melawan mereka dan meninggalkan berhala-berhala, lalu kemana perdagangan Mekah nanti menggantungkan diri? Dan bagaimana pula kedudukan mereka dalam arti agama? Itulah yang dipikirkan oleh kaum Quraisy. Abu Thalib pamannya Nabi belum lagi menganut Islam, tetapi ia tetap sebagai pelindung dan penjaga kemenakannya itu. Beliau sudah menyatakan kesediaannya akan membelanya. Atas dasar itu pemuka-pemuka bangsawan kaum Quraisy dengan diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb pergi menemui Abu Thalib. Abu Thalib, kata mereka, kemenakanmu itu sudah memaki berhala-berhala kami, mencela agama kami, tidak menghargai harapan-harapan kami, dan menganggap sesat nenek moyang kami. Soalnya sekarang
harus kau hentikan dia. Kalau tidak, biarlah kami sendiri yang akan menghadapinya. Karena Anda juga sejalan dengan kami, maka cukup Andalah dari pihak kami untuk menghadapi dia. Tetapi Abu Thalib menjawab dengan baik sekali. Sementara itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tetap gigih menjalankan tugas dakwanya dan bertambah banyak mendapat pengikut. Sekarang kaum Quraisy segera berkomplot menghadapi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi mereka pergi menemui Abu Thalib. Sekali ini disertai Umarah bin Walid bin Al-Mughirah, seorang pemuda rupawan yang montok yang akan diberikan kepadanya sebagai anak angkat dan sebagai gantinya supaya baginda Rasul diserahkan kepada mereka. Tetapi ini pun ditolak. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus juga berdakwah dan Quraisy juga terus berkomplot. Sekarang untuk ketiga kalinya mereka mendatangi lagi Abu Thalib. Abu Thalib, kata mereka, Anda sebagai orang yang sangat terhormat, terpandang di kalangan kami telah meminta Anda menghentikan kemenakanmu itu, tetapi tidak juga Anda lakukan. Kami tidak akan tinggal diam menghadapi orang yang memaki nenek moyang kami, tidak menghargai harapan-harapan kami, dan mencela berhala-berhala kami. Sebelum Anda suruh diam, atau sama-sama kita lawan sampai salah satu pihak nanti binasa. Itulah perkataan dari kaum Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan. Berat sekali bagi Abu Thalib akan berpisah atau bermusuhan dengan masyarakatnya. Juga beliau tak sampai hati menyerahkan atau membuat kemenakannya kecewa. Gerangan apa yang harus ia lakukan? Lalu dimintanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan diceritakannya segala maksud seruan kaum Quraisy itu. Lalu katanya, jagalah aku, begitu juga dirimu. Jangan aku dibebani hal-hal yang tak dapat kupikul, kata Abu Thalib.